Selamat malam Bapak, maaf mengganggu. Perkenalkan nama saya Jenny Henderina Loemanu, kelas A, program mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, saya akan langsung menjelaskan buku ketiga dari Sosiologi Terapan yang berjudul Studi Sosial dan Budaya dari Patrick Dempsey. Buku ini menjelaskan dua konsep utama dan ada dalam satu buku, maka kami dapat menjelaskan bahwa apa yang menjadi esensi dalam buku ini sehingga kami memiliki pemahaman kurang lebih atau kurang cepat. Kami juga memahami studi sosial dan budaya dari jenis ini, dan sekaligus pada kesempatan ini dapat saya pahami metode-metode tujuan untuk meningkatkan kualitas kami sebagai mahasiswa, dan di mana juga ada budaya literasi yang menarik atau kami melakukan dan kami peroleh sesuai dengan mata kuliah. Baik, langsung saja masuk kepada acara submetode atau buku esensi. Dan dalam buku ini juga kita berbicara tentang studi sosial budaya, dan dalam buku ini tidak berbicara secara keseluruhan, tetapi kita berbicara bahwa dalam buku ini berbicara bahwa kota ini, karena memang dari geografi buku ini yaitu Patrick Dempsey, dan pada buku ini yang kami bahas juga berbicara tentang kota. Kurang lebih saya melihat pola-pola apa saja yang ada dalam kota sehingga mampu membentuk kota, dan ada teori kota dan lain sebagainya. 1. Biografi dan Patrick Dempsey. Ini dialah seseorang ahli ideologi, ahli geografi, ahli sosiologi, dan seorang pemikir tentang perencanaan kota. Itulah secara geografis, dan dia juga berasal dari Inggris. Berbicara tentang geografis, yaitu dia juga berbicara tentang perencanaan kota, apa yang menjadi konektivitas, keseimbangan dengan ilmu sosiologi, dan peran kota. Pasti saja kita berbicara tentang sosiologi terapan, dan dalam metode patriarki ini dipengaruhi oleh dua teori, yaitu teori evolusi dan teori revolusi, di mana evolusi menjelaskan bahwa perkembangan kota dengan berbagai macam bentuk, tetapi ada fenomena tertentu yang menghambatkan kota dengan asensi-asensi yang ada. Sedangkan revolusi adalah menjelaskan bahwa perkembangan kota juga melalui zaman atau era-era globalisasi, sehingga perkembangan kota selalu perkembangan cepat. Pengalaman setiap pengamat yang sering berpergian minat, sehingga pengamatnya kota demi kota sekarang panorama dan impresionis
sekali lagi rinci secara bertahap. Harus berkembangan menuju sebuah survei wilayah yang tertib. Sudut pandang ini selanjutnya akan dikorelasikan dengan pengalaman praktis yang sesuai dan dapat diperoleh menuju konsepsi aksi sipil yang lebih besar dan lebih teratur sebagai layanan regional singkat. Maka sosiologi terapan secara umum atau salah satu departemen utamanya dapat diartikan sebagai penerapan sosial survei ke dinas sosial. Dalam bidang studi yang kompleks ini, seperti pada studi pendahuluan yang lebih sederhana, kami juga pengalaman sehari-hari dan interpretasi akal sehat secara bertahap menjadi lebih tertib dan komprehensif. Demikian pula mendekati seni. Dengan demikian menjadi lebih tertib lagi. Kemunculan semakin jelas untuk studi sosiologis secara umum. Untuk bidang konkretnya, aplikasi di kota demi kota, konsepsi pusat ilmiah, observasi dan catatan di satu sisi dan dari pusat yang sesuai, usaha eksperimental di sisi lain, singkatnya sosiologi observatorium dan laboratorium sosiologi, dan ini semakin meningkat terkoordinasi, memang bukan asosiasi observasi dan percobaan. Bukankah institusi seperti itu sebenarnya baru mulai dan di tempat lain? Saya tidak perlu mengalihkan contoh korelasi sains dan seni, kimia dengan pertanian atau biologi. Namun pada bidang sosiologi, saya ketat dan dalam penerapan sipil mereka. Yang kurang umum meskipun koneksi yang jelas seperti bahwa statistik vital. Administrasi higienis yaitu statistik komersial dengan politik menjadi diakui oleh semua yang belakangan ini dibuka oleh karya ini. Terima kasih atas penjelasan dari buku ketiga Sosiologi Terapan. Terima kasih Bapak, selamat malam.